Shalom sahabat PRMI, apa kabar? Meskipun sekarang kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita pasti bersuka cita karena kita masih punya kesempatan yang sama untuk beribadah bersama. Meskipun masing-masing ada di rumah, tapi kita bisa merindukan di dalam Tuhan. Jadi sekarang saya mau mengajak teman-teman di rumah untuk mengambil sikap, mempersiapkan diri untuk beribadah di pagi hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita mau fokus mendatangi hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Saat teduh selesai. Kita mau bermazmur bagi namanya, kita mau menyembah namanya. Saya mau mengajak teman-teman mengambil sikap yang tenang, sikap yang baik untuk memulai penyembahan kepada Tuhan. Kita mau menghampiri hadiratnya yang kudus. Bersama-sama kita mengangkat pujian kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa
surgawi, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Buat hari ini kami punya kesempatan baru bersama-sama berkumpul bersekutu di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru, buat nafas kehidupan. Juga kami bersyukur buat keluarga yang masih kami boleh lihat di hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang mengiringi kami sepanjang hari kami. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami, meskipun Tuhan masih dalam keadaan yang daring, tapi kami percaya kami bisa merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya tangan Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat teman-teman yang mau beranjak dari tempat duduk juga boleh. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan semangat, karena kita percaya bahwa setiap hari berkat Tuhan selalu baru dan Dia sangat baik buat kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Hari berganti
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman lagi mempersiapkan hatinya dan pikirannya untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar. Mungkin melalui lagu ini kita bisa semakin diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah salah satu penolong kita lewat berkat-Nya, atau mau menyampaikan kerinduan kita bagaimana dalam pergumulan. Kita bisa menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong.
Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak remaja yang Lause kasihi, Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Kita akan merenungkan pembelajaran dari Bartimeus pagi hari ini ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" "Bagimu," jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, hari ini kita akan merenungkan tentang apa yang dikerjakan, apa yang bisa kita pelajari dari Bartimeus ini. Kalau kita tahu Bartimeus ini adalah seorang buta dan dia adalah seorang yang miskin. Oleh sebab itu dia mengambil satu pekerjaan, yaitu pengemis gitu ya. Karena apa? Karena dia harus bertahan untuk hidup. Di dalam segala kebutaannya, keterbatasannya, dia mempunyai pergumulan hidup di dalam kegelapan, tentunya tidak mudah, tidak gampang. Ya, kita yang masih melihat saja kita pasti mengalami banyak juga pergumulan hidup. Apalagi Bartimeus ditambah lagi kondisinya buta, dan dia pasti sudah berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana dia bisa melihat, bagaimana dia bisa melihat keindahan alam. Tetapi upayanya dari satu tabib kepada tabib lain tentunya belum menghasilkan apa yang dia inginkan. Ya, dalam segala keputusasaannya setiap hari dia harus mengemis, meminta belas kasihan tuh dari orang-orang yang lewat di pinggir jalan, dan dia bisa bertahan untuk membeli makanan. Ya, sampai dengan kondisi yang mungkin kalau kita dalam kondisi Bartimeus, kita akan pasti stres, kita akan pasti depresi. Kita sudah tidak punya uang, jangankan untuk pergi ke tabib. Untuk makan setiap hari saja mungkin kita masih kesulitan, apalagi dia hidup dengan sangat kekurangan. Dalam segala pergumulan kehidupannya, akhirnya di kota itu tibalah Yesus. Yesus yang melayani, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan murid-muridnya, dan dia banyak orang yang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan begitu banyak orang sampai dikatakan berbondong-bondong, mereka ingin melihat Yesus langsung. Ya. Nah, Bartimeus dalam segala kebutaannya dia mendengar. Mendengar apa? Ada begitu banyak derap kaki, langkah orang pada waktu itu. Dia bertanya, ada apa ini? Ada siapa ini? Rupanya dikatakan ada Yesus dari Nazaret datang ke kota itu. Wah, betapa bersukacitanya Bartimeus. Kenapa? Timbullah pengharapan di dalam hatinya, karena selama ini dia berusaha untuk bisa sembuh. Dia dari tabib ke tabib pun tidak ada berhasil, tidak bisa menyembuhkan sakit buta dia. Dia berharap, dan karena dia mendengar dari cerita-cerita
orang lain bahwa Yesus sanggup menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit, dan dia pun menaruh harapannya, menaruh imannya kepada siapa? Kepada Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup membuat dia melihat, dan dia beriman, dia imani itu. Apa yang dia lakukan? Bukan hanya dia imani, dia bertindak. Apa tindakannya? Dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Di sana karena orang-orang merasa terganggu karena mereka ingin melihat Yesus, mereka merasa terganggu karena ingin mendengar perkataan Yesus. Akhirnya orang ini, yang Bartimeus ini apa? Supaya diam. Orang-orang menegur dia supaya diamlah, jangan ribut. Tetapi dia berusaha kembali. Dia berteriak lebih keras, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia karena dia tahu hanya Yesuslah satu-satunya harapan yang bisa menyembuhkan dia. Tidak ada yang lain. Ya, dia dengan sekuat tenaga. Yesus tahu, Yesus mendengar, Yesus mendengar. Yesus tahu ada orang yang begitu membutuhkan pertolongannya. Yesus tahu. Yesus meninggalkan banyak orang, dan akhirnya dia fokus kepada satu orang ini. Panggillah dia. Akhirnya Bartimeus dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, apa yang dilakukan? Dia meninggalkan jubahnya. Bartimeus meninggalkan jubahnya yang biasa dia pakai untuk meminta-minta sedekah, yang dia biasa pakai untuk apa? Mengumpulkan uang, yang biasa dia pakai untuk mengemis. Dia tinggalkan jubahnya. Dia datang kepada Yesus dengan apa? Dengan imannya. Ya, dia datang dengan segala pergumulannya, dengan segala keterbatasannya, dan dia mengakui, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Lalu Yesus berkata, apa yang ingin aku perbuat kepadamu? Bartimeus adalah seorang yang miskin. Bartimeus adalah seorang yang buta. Kalau kita diperhadapkan seperti Bartimeus, apa yang kita ingin minta kepada Tuhan? Kita bisa saja meminta kekayaan. Kita bisa saja meminta apa? Uang yang cukup. Kita bisa saja meminta sesuatu yang lain. Tetapi Bartimeus di sini dia hanya ingin melihat, ya. Kita yang sudah bisa melihat, sepertinya kita sepele sekali, ya, sesuatu hal yang biasa kita bisa melihat. Tetapi bagi Bartimeus pada waktu itu yang sangat berharga, dia dapat melihat. Dan Yesus menjawab, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Yesus berkata bahwa dia bisa sembuhkan apa? Karena imannya. Ya, bukan karena yang lain. Karena imannya. Bagaimana Bartimeus bisa memiliki iman sedemikian rupa? Dia mendengar. Ya. Dia iman timbul karena apa? Karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Dan Bartimeus meyakini Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan itulah iman yang menyelamatkan dia. Ya, satu hal yang luar biasa, Bartimeus pun tidak lupa untuk apa? Berterima kasih. Dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, dia bersorak-sorai karena akhirnya dia bisa melihat kembali. Dia bisa melihat keindahan alam. Dia mengikuti Yesus dan dia memuliakan siapa? Memuliakan nama Allah. Dan semua orang yang pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka takjub akan perbuatan-perbuatan Allah, akan perbuatan-perbuatan Yesus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi terang, menjadi terang dunia, dan salah satunya dia membuat Bartimeus ini melihat. Dia mengalami terang di dalam kehidupannya. Ya, apa yang bisa kita pelajari Bartimeus? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kita belajar untuk jangan jemu-jemu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dengan segala pergumulan kita, keterbatasan kita hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Ya, telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar setiap apa yang kita rindukan. Seperti Bartimeus, dia punya pergumulan, keterbatasan fisik, tapi dia tetap berseru. Meskipun orang-orang menegur dia, dia tetap berseru. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita inginkan, rindukan, doakan, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, karena itulah
yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itulah bentuk kita mengasihi Tuhan, berdoa setiap waktu. Jangan jemu-jemu berdoa. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Bartimeus? Dia percaya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk kita? Apakah dia menjadi Tuhan dalam hidup kita? Apakah jangan-jangan kita yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Ya, Bartimeus, dia percaya kepada pribadi yang benar. Apakah kita sudah percaya kepada pribadi yang benar? Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai iman kepada Yesus? Karena iman Bartimeus menyelamatkan dia. Dan yang ketiga, Bartimeus mempunyai sikap hati yang benar. Dia mempunyai tindakan yang benar. Apakah itu? Dia mengikut Tuhan. Dia tahu berterima kasih. Ya, apakah kita tahu berterima kasih kepada Tuhan? Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kesehatan, keluarga, apalagi sekolah, dan banyak hal yang Tuhan kerjakan yang setiap hari kita rasakan, yang tanpa kita sadari ternyata itu hal yang luar biasa. Ya, seperti Bartimeus, apa yang dia inginkan cuma melihatnya. Setiap hari kita melihat, bisa. Apakah kita bersyukur? Kita bisa melihat, kadang lupa. Ya, tetapi banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita punya hati untuk bersyukur? Tindakan untuk bersyukur. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan hari-hari ini? Dengan beribadah kepada Tuhan. Jangan karena kita online, akhirnya kita tidak beribadah. Apalagi kita menjadi berkat, baik di rumah, ya, menjadi anak yang jadi berkat, ya, untuk orang tua kita, dengar-dengaran, taat, apalagi ikuti nasihat orang tua. Mungkin kita dalam masa-masa remaja seringkali inginnya kemauan kita sendiri. Kadang kita merasa orang tua tidak mengerti kebutuhan kita, tidak mengerti pergumulan kita. Tetapi sesungguhnya orang tua pun pasti ingin memberikan yang terbaik buat kita. Sudahkah kita jadi anak yang baik? Jadi berkat untuk orang lain, untuk orang tua kita? Sudahkah kita jadi berkat dimanapun kita berada? Dalam setiap tindak tanduk kita, biarlah kita juga menjadi berkat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami rindu Tuhan Kau yang memakai kami sebagai anak-anak remaja, supaya kami boleh terus berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Meskipun kami mungkin banyak waktu yang tidak kami gunakan dengan baik, kiranya Tuhan Kau yang menolong kami. Tuhan Yesus, Kau yang juga menolong kami di dalam iman kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, boleh bersungguh-sungguh mengimani Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh mempunyai sikap tindak tanduk kami dalam kehidupan setiap hari, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita mau menutup ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa membawa kita hari demi hari bisa menjadi pribadi yang baik di dalam Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mengikuti ibadah PRMI hari ini. Kiranya kita masih bisa bertemu di minggu depan dengan semangat, dengan sukacita, dan dalam keadaan sehat. Terima kasih ya semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.